Bung Dadung atau Bung Tatang tanggapan dari pernyataannya Bung Awi atau Bung Riano atau dari Flur? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau stressing ke Bung Riano ya. Bung Riano ini saya belum baca tapi saya tertarik di bab 5 ini ya. Bagian 5 ini di halaman 153. Aktivis trainer dari politik kekuasaan ke politik kesejahteraan, ya kan tadi ini nampaknya ada semangat ya mungkin dulu aktivis kita kan lebih cenderung mengejar kekuasaan lah, masuk ke dalam sistem gitu ya. Nah ini nampaknya di era Anda ini mungkin Anda melihat perkembangan ya politik kesejahteraan. Nah seperti apa konkretnya konsep atau mungkin program-program yang akan Anda terapkan di era kepemimpinan Anda ini. Karena saya lihat begini, 10 tahun terakhir sejak boomingnya internet itu banyak anak-anak muda saya lihat mereka cari uang tuh lewat reseller, dropship ya, ini kan nggak didata sebenarnya. Ya kita lihat anak-anak muda seperti Atta Halilintar ya, dia bisa jadi miliuner dengan kreativitas ya kan. Tetapi ada di level grassroots terutama di kabupaten-kabupaten gitu ya. Kebetulan saya sekarang bergerak di dunia properti. Di bangun rumah subsidi lah. Nah, ini sebenarnya rumah subsidi ini kan politik afirmasi ya dari Jokowi. Jadi ada data dari tahun ke tahun tuh nggak pernah surut 11 juta orang itu terancam nggak bisa memiliki rumah. Ya kan karena banyak mereka ini pekerja sebenarnya. Nah sementara untuk mengakses dari sisi saya nih developer karena pelaku rumah subsidi ini rata-rata developer pemula. Jadi ada kesulitan kita untuk mengakses pembiayaan. Misalnya ke perbankan segala macam. Jadi ada semacam geng lah. Jadi untuk kita minta pembiayaan saya itu sulit sekali, ya kan? Sementara saya juga anggota HIPMI. Ya kan? HIPMI kan kita tahu bawa nama pemuda juga, pengusaha, ya kan? Tapi nggak ada, konkretisasinya itu nggak ada. Jadi saya mau stressing, di era, bisa tidak di era KNP ini lebih mungkin lebih membangun komunikasi kepada regulator. Saya ambil contoh misalnya di Departemen Koperasi ya, itu kan ada sebenarnya sudah disiapkan dana itu, ya kan untuk UMKM, cuma ini tidak ada yang mendobrak, ya kan mungkin nggak tahu malah, ya kan. Kemudian di perbankan dari segi sebenarnya untuk rumah subsidi aja itu setiap tahun 23 triliun untuk rumah subsidi, cuman untuk kita dapat itu susah sekali. Ya mungkin bisa di stressing sedikit dari politik kesejahteraan itu seperti apa, atau mungkin nanti bisa konkretnya mungkin bisa kolaborasi dengan HIPMI atau asosiasi-asosiasi yang lain ya kan. Tadi saya tertarik itu Anda sudah mengarah ke inkubator segala macam itu ya. Memang betul yang saya lihat sekarang ini mungkin kita semua jago lah untuk ngabisin duit, kita jago. Hanya mungkin mengelola uang nih. Saya rasa itu tepat sekali temanya Oke, kita kunci ya pertanyaannya ya. Jadi ya, politik kesejahteraan itu mungkin politik kesejahteraan dan kolaborasi HIPMI dan KNPI dalam hal permodalan. Artinya konkretnya lah, programnya. Terima kasih. Mungkin ada lagi biar sekalian ini
Ya, Biar sekalian saya dijawab. ingin melanjutkan tadi sedikit menambahkan dari teman-teman bahwa bicara soal bonus demografi ini memang kita kurang mengantisipasinya. Padahal sudah jelas dalam kurun waktu antara Ini pertanyaan ditujukan ke? ya nanti ini Oke. saya sampaikan sedikit. Jadi RPJMN Jokowi periode yang 2015 sampai 2020 itu baru disebut. Padahal sebetulnya bisa jauh-jauh hari diantisipasi. Nah inilah juga salah satu kita ambil pelajaran dari Korea Selatan misalnya. Bagaimana mengantisipasi bonus demografi di eranya, termasuk dia lepas dari middle income trap. Ini sejak tahun 50 Korea Selatan sudah menginvestasikan sumber daya manusianya untuk kuliah ke Amerika misalnya. Sehingga transfer of knowledge kepada bangsanya, dia juga akhirnya bisa lepas dengan jebakan penghasilan dari kalangan menengah. Kenapa middle income trap ini adalah nanti setelah bonus demografi, kita bisa nggak mencapai ke arah sana. Supaya jangan sampai kejebak di middle income trap ini. Nah, artinya apa? Bahwa yang disampaikan oleh Bung Priano tadi, sekarang ini generasi milenial ini kan bicara soal Internet of Things, Artificial Intelligence, dan seterusnya terkait dengan digital. Dan juga dalam hal ini kekuasaan Pak Jokowi juga selalu mengendorse dengan startup-startup yang bermunculan itu. Yang mana valuasinya juga sampai triliunan. Nah sementara di satu sisi itu kan ibaratnya publik hanya melihat itu menggelembung saja tapi ternyata rontok juga. Karena dengan bakar promosi bakar modal itu. Nah hal-hal seperti ini akhirnya apa? Kalangan milenial seakan-akan yang menjadi sebuah trendsetter ke depan ini adalah bicara soal pelaku usaha otomatis di rentan usia antara 15 sampai 64 tahun. Soal bonus demografi inilah sampai kita mencapai komunitas itu mencapai 68%. Nah, mengantisipasi seperti ini jangan sampai semua generasi milenial ini adalah selalu bekerja dalam posisi solusinya kan yang paling mungkin kan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Karena pemerintah sampai saat ini justru hanya sekedar soalnya khususnya soal era digital ini bagaimana lapangan pekerjaan itu dibangun seakan-akan hanya untuk membangun startup saja dan buktinya pada rontok. Nah hal ini perlu disiasati termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Dadung bagaimana petani perkebunan pemuda itu terjun di bidang itu. Makanya ada istilahnya dalam teori itu adalah disebut knowledge distance. Bagaimana jarak pengetahuan ini diaplikasikan di dalam lokal masing-masing daerah itu sehingga para pemuda itu bisa mengelola sumber daya atau potensi lokal di bidang pertanian, perkebunan, kelautan. Inilah juga salah satu bonus demografi yang dimanfaatkan untuk desentralisasi lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Jadi tidak terpusat kepada mengandalkan industri manufaktur semata, tapi justru terdesentralisasi di semua wilayah. Nah inilah salah satunya sehingga tidak menjadi bumerang bonus demografi ini, tapi justru menjadi berkah, bisa menjadi sebuah karena produktivitas kita lebih tinggi oleh anak-anak yang usia produktif itu. Mungkin ini nanti bisa kita stressingkan apa dorongan kita supaya pemerintah dari sekarang menginvestasikan terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, termasuk tadi bagaimana membuka lapangan pekerjaan ini pun juga harus terdesentralisasi. Mungkin simbol di IKN sudah bagus, ada luar Jawa sebagai simbol adanya sebuah sebaran komunitas atau sebaran pusat-pusat produksi baru. Nah hal ini juga jangan sampai hanya simbol saja, tapi yang tadi Bung Priano juga tegaskan bahwa ternyata investasi masuk ke Indonesia ini tidak hanya Jawa, di luar Jawa sudah meningkat. Ini juga satu pengelolaan bagaimana mengantisipasi bonus demografi menjadi sebuah berkah dari demografi. Terima kasih. Oke, dari Bung Mustaqim, mungkin dari Bung Tobias atau yang lain? Ya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya khusus untuk Bang Awi. Bang Awi tadi kan berbicara mengenai bagaimana tenaga asing masuk untuk mengejar daerah-daerah mana yang bisa menguntungkan. Ini berbicara mengenai entrepreneur itu harus punya kualitas. Karena ya kita lihat di sini yang dibangun itu ya harus kualitas untuk cara bagaimana untuk memanage agar tenaga kerja kita ini benar-benar betul-betul punya satu skill yang bagus.
Itu yang pertama, karena saya juga memang dari bawah, jadi saya tahu persis bahwa dasar-dasar yang kita bicara ini kebanyakan teori. Tapi pada implementasi untuk membangun anak-anak yang di bawah itu begitu susah, karena satu yang pengetahuan tadi itu. Nah kalau pengetahuan tidak dibangun, itu percuma. Percuma, akhirnya kita sia-sia, karena ya pekerja yang kita lihat di sini banyak. Misalnya kalau yang punya pengetahuan, pasti mereka akan bikin grup sendiri. Nah grup sendiri itulah yang nanti mematikan anak-anak di bawah. Padahal kualitas anak-anak di bawah itu pekerja yang betul-betul dari bawah. Tapi yang intinya yang dari saya lihat dan tadi di sini, bagaimana pecahkan itu satu oligarki pengusaha yang dapat sentralisasi ke UMKM. Karena ya itu yang penting. Kalau hanya berbicara mengenai nanti entrepreneur, nanti mereka sudah jadi pengusaha besar, mereka tidak akan ngelihat ke bawah. Mereka biasa, karena ya itu mereka mencari keuntungan. Tapi saya senang dengan Ketua Umum KNPI Riano ini, Adinda ini sangat bagus. Melihat sampai di bawah. Kalau melihat sampai di bawah, tidak itu. Pemerintah harus bisa mendorong bahwa anak-anak muda seperti inilah yang nanti menjadi satu dorongan ke depan untuk memajukan bangsa dan negara lewat entrepreneur. Nah karena apa? Kalau entrepreneur dibangun dengan baik, untuk misalnya saya kasih contoh misalnya UMKM, bangun UMKM, kita bangun sekarang ini kan saya lihat, saya kebetulan ada dagang roti dan saya buka itu dagang roti mulai kira 1 bulan yang lalu, saya buka, habis buka saya suruh mereka jalanin dengan modal 6,5 juta, mereka jalan, akhirnya ya sudah, sekarang sudah dapat 10 nih, 10 padahal saya cuma modal 6,5 juta, mereka yang jalanin, mereka dari mereka ke mereka. Untung misalnya 100.000, nah itu dibangun, kalau 100.000 saya dapat 10, berarti 1 hari saya dapat 1 juta, 1 hari. Nah itulah saya bilang, dari kita untuk kita. Nah pertanyaan saya ya tadi saya bilang, kalau memang betul ini bisa KNPI bisa membangun wadah bekerja sama dengan HIPMI atau dengan yang lain-lain, ya ini luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, langsung dijawab sama Bung Riano, silakan Bung Riano. Baik, mengenai kerjasama, saya rasa dulu kan kita sama-sama tahu lah, HIPMI juga salah satu OKP yang berhimpun di KNPI. Tapi apapun itu bentuknya, apakah itu kita mau kerjasama dengan HIPMI, apakah dengan Kadin, tapi terutama dari pemerintah. Ini yang penting, ini yang paling penting. Nah tadi saya mungkin jawab pertanyaannya Abang dah dulu, mengenai politik kekuasaan menuju politik kesejahteraan. Tadi saya pembukanya di awal sudah katakan bahwasanya kekuasaan sebetulnya sejatinya amanah. Tapi apa kita lihat itu amanah hari ini? Sikut menyikut loh untuk mendapatkan kekuasaan. Pragmatis, taktis, transaksional bahkan. Ini mesti dilihat. Rahasia tapi umum. Berapa banyak kasus yang terjadi? Ini makanya salah satu obatnya adalah aktivispreneur. Mandiri dulu, kokoh secara ekonomi kita. Jadi yang paling fundamental sebetulnya itu adalah mentalitasnya dulu. Mindsetnya dulu. Ini yang lagi mau betul-betul kita rubah mindset itu. Supaya bisa kokoh mandiri secara ekonomi, karena tadi sintesis memadukan antara kekuatan aktivisme dengan si entrepreneur, ini mendorong teman-teman aktivis mandiri secara ekonomi dan mendorong teman-teman entrepreneur mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Jadi memadukan ini antara kutub kanan dengan kutub kiri. Sehingga pada saat memegang sebuah kekuasaan, dia betul-betul akan memikirkan kesejahteraan. Bukan lagi hanya untuk masalah kekuasaan. Merubah mindset, itu hal yang paling fundamental sekali. Yang harus dirubah. Oke, konkretnya bagaimana? Makanya kami kerjasama, tadi yang saya udah katakan, aktivispreneur academic and incubator.
Dan skalanya akan kita bikin nasional dengan tools apa? 2, 3 bahkan tools yang kita sudah launching kemarin pada saat kami Rekernas. 1 website. Dan bahkan karena ada 191 OKP yang berhimpun di kami, di KNPI. Dalam website tersebut pun kami siapkan field-fieldnya untuk OKP. Jadi bukan hanya untuk pengurus KNPI. Yang kedua aplikasi. Aplikasi berbasis mobile. Baik Android maupun iOS. iOS sekarang lagi berproses. Kami lagi menunggu jawaban dari operator iOS-nya. Karena kemarin ada yang hal-hal yang kita lagi betulin lah dari sisi programmingnya. Tapi kalau di Android sudah bisa di-download kok. Dari sisi Android sudah bisa di-download. Nah ini kan toolsnya nanti. Untuk sisi akademik, juklak, juknis, kepengurusan kita mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan. Ya toh? Karena kan nggak mungkin dalam kepengurusan kita yang cuma hanya 3 tahun ini, saya bisa berkeliling sampai kecamatan. Ada 7.000 lebih ini Bang. Kabupaten kota 514 aja belum tentu bisa. Karena cuma 3 tahun ini. Jadi saya harus bikinkan tools-tools itu, memanfaatkan teknologi yang ada. Oke? Itu dari sisi akademiknya. Kita bikinkan silabus-silabusnya, juklak-juknisnya kepada pengurus-pengurus kita untuk membuatlah grup-grup discussion sampai dengan tingkat kecamatan. Tadi saya sepakat dengan Kakak Tobi bahwasanya yang pertama adalah upgrading skills dulu. Dari sisi SDM kita, repot kalau kita hanya menuntut, akan tetapi kita nggak mau upgrade kita. Semua orang mau sukses, tapi tidak semua orang mau menjalankan proses. Ini yang paling repot. Ini kan masalah mentalitas, masalah mindset. Ini yang betul-betul kita lagi dorong. Oke? Nah dari satu sisi lagi inkubatornya. Nah ini yang sebetulnya menjawab pertanyaan abang yang kedua. Apakah KNPI sanggup untuk memfasilitasi mau itu UMKM-nya kah, kooperasinya kah, perumahannya kah? Loh itu fungsinya wadah berhimpun Bang. Organisasi ini bukan tempat cari makan. Tapi organisasi ini harus bisa mendudukkan dalam satu meja antara investor, regulator, dan juga yang punya knowledge, serta orang yang mau bekerja. Itulah fungsi organisasi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Aktivis dahsyat dengan jaringannya. Tidak ada yang tidak bisa dijamah dengan jaringan aktivis ini. Semua bisa dijamah. Dengan jaringan yang luar biasa. Apalagi kepengurusan kita di pusat aja udah 800 orang Bang. Dari masing-masing organisasi kepemudaan tingkat nasional Bang. Nah ini yang kita lakukan. Oke, kembali lagi mengenai tadi bonus demografi versus bumerang demografi adalah sebetulnya bukan hanya dari sisi ekonominya saja. Jangan lupa loh, hari ini eranya era post-truth. Apa yang paling dikhawatirkan dulu, tontonan menjadi tuntunan sudah terjadi hari ini oleh adik-adik kita. Mereka pikir ada modernisasi, tapi ternyata westernisasi. Nah ini bisa pergeseran budaya kita loh, yang identik dengan ketimuran, dengan kesantunan. Nah ini juga harus diberikan guidance. Sebenarnya dari sisi nilai-nilai kebangsaan supaya dia betul-betul cinta akan tanah airnya, cinta akan bangsanya, bangga dengan bangsanya Indonesia. Nah ini penting sekali yang harus dilakukan secara masif oleh pemerintah. Karena masif juga yang terjadi sekarang di medsos, sorry ya, agak panjang, tapi inilah yang terjadi. Di medsos hari ini tidak ada filter loh. Adik-adik kita yang mereka lihat mengenai tadi bonus demografi ini dari sisi ininya ya, nilai-nilai kebangsaannya. Adik-adik kita yang ditonton adalah yang receh-receh. Yang ditonton rekeningnya nambah, yang nonton nggak berkembang.
Yang ditonton rekeningnya nambah, yang nonton nggak berkembang. Begitu juga dari sisi fundamental keimanannya. Dan juga dibukakan peluang-peluang yang besar untuk dunia kepemudaan sehingga betul-betul menjadi sebuah bonus demografi. Bukan menjadi bumerang demografi. Ini harus sejalan semua. Apakah itu nanti akhirnya melibatkan lintas kementerian? Karena pemuda bukan hanya identik dengan olahraga, pemuda identik dengan UMKM, pemuda identik dengan pariwisata, Kementerian Kreatif. Ini harus dirajut. Koperasi, pasal 33. Kan begitu, terima kasih. Intinya semua lini lah, pemuda harus ada di situ. Yes. Oke. Nah ini para senior mungkin nanti bisa menambahkan atau bisa menjawab ya dari Bung Dadung, tapi ke Cawi dulu pertanyaan dari Bung Tobias. Silakan Cawi. Ya. Tenaga kerja asing itu sebenarnya dari awal kan sudah diatur. Tapi maksud dan tujuannya ada dua. Tenaga kerja asing itu dimaksudkan untuk ada transfer knowledge, pengetahuan. Yang kedua ada alih teknologi. Jadi yang terjadi kemudian menjadi bumerang bagi kita adalah ketika tenaga kerja kasar saja itu harus dari asing. Yang dari kita harus cari makan ke negara lain. Jadi babu, jadi kuli di sana. Iya kan? Nah, balik ke sini makin bingung dia. Tanahnya udah ditempatin orang. Iya kan? Menjadi makin asing di kampungnya sendiri. Karena dia sudah sibuk jadi kuli di tempat lain. Kayak gitu. Ini yang dimaksud oleh para pendiri bangsa kita itu bisa menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Ketika ya kan urusan tenaga kerja asing ini tidak difilter menjadi alih teknologi, alih ilmu pengetahuan. Disitulah patokannya sebenarnya. Nah, itu akan terjadi ketika bumerang demografi itu terjadi. Kayak gitu. Ketika bonus demografi itu tidak dipersiapkan. Hal yang paling hakiki dalam kehidupan manusia ini adalah butuh makan. Orang akan cari makan di mana saja, bekerja di mana saja, pekerjaan apa saja, asal bisa makan. Ketika negara ini tidak mampu memberikan makan kepada rakyatnya, dia akan cari ke luar negeri sana, nun jauh di sana, ya kan? Sementara negaranya misalnya akan dimasuki oleh tenaga kerja asing dengan skill yang lebih memadai. Akibatnya apa? Ketika dia mau balik, ya kan, sudah asing di kampungnya sendiri. Itu yang akan terjadi. Nah, kembali ke soal penjelasan soal bagaimana logika bisnis ini bisa agar tidak menjadi oligarki baru begitu ya. Logika kita sebagai aktivis ini begini. Aktivis ini pada umumnya dia sudah menjadi aktivis sejak masih mahasiswa atau sejak masih siswa. Ya kan. Nah, dia sudah belajar idealisme, dia sudah belajar untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu ciri khasnya aktivis. Jadi dia tidak individualistik. Kayak gitu. Hanya di dunia aktivis yang terjadi bahwa makanannya dibagi dua dengan teman yang tidak bisa makan. Itu. Atau dia hanya ada uang 10.000, temannya tidak bisa pulang, dia kasih ke temannya. Padahal dia tidak tahu. Itu hanya di dunia aktivis. Kayak gitu. Dan kalau ditanya, apakah aktivis yang tidak bisa bayar kuliah, bisa bayar kos itu ditanya, kamu mampu tidak jadi presiden? Pasti dia jawab mampu. Kenapa? Karena dari muda sudah itu yang dia pelajari. Tapi problemnya apa? Problemnya kita berharap dulu ketika demokrasi ini dibuka, sistem pemilu langsung dibuka, harapannya banyak orang-orang yang sudah belajar dengan idealisme, belajar cara mengelola masyarakat, belajar cara memimpin, belajar cara mengelola negara, ini bisa dikasih amanah. Tapi ujung-ujungnya ya kan, itu tidak terjadi. Mereka harus bersaing dengan orang yang selagi muda sudah belajar cari duit. Iya kan? Ini kan paradok. Inilah sebenarnya yang sama KNPI menurut saya di bawah kepemimpinannya Bung Riano, karena Bung Riano ini basicnya pengusaha. Dia pebisnis dari awal. Tapi kemudian dia masuk ke dunia aktivis dan melihat dengan jernih persoalan-persoalan yang terjadi di dunia aktivis itu. Oh, ini anak-anak ini pintar-pintar, potensinya bagus-bagus, tapi sayang cekak kantongnya.
Nah, kayak gitulah kurang lebihnya kan. Sehingga dia kemudian terfikirkan, oh ini mereka harus dibangun kemandirian ekonominya. Kayak gitu. Nah, dibangun kemandirian ekonominya bagaimana? Ya begitu tak anak-anak kayak saya misalnya yang tidak terlalu menguasai dunia bisnis, misalnya ditanya gimana? Aku pikirkanlah sebagai pengusaha bagaimana membangun aktivis ini. Kayak gitu. Iya kan? Nah ini yang sebenarnya yang terjadi. Tapi lagi-lagi persoalannya terjadi. KNP ini misalnya saat ini statusnya ya kan sebagai ormas kepemudaan, di antara misalnya ada ormas keagamaan dan lain-lain. Ketika itu tidak dikasih kewenangan, ya kan? Ya hanya mengandalkan Riano seorang. Itu persoalannya menurut saya. Sehingga apakah program ini akan diinikan oleh pemerintah atau seperti apa mensiasatinya? Ya harapan saya, ya kan pemerintah segera merespon itu sebelum terlambat. Oke. Pemerintah harus merespon sebelum terlambat. Jadi udah 1 jam lebih nih diam-diam nih, nggak terasa kalau sini. Ada pertanyaan, ada ini. Cuman mungkin lebih harus kenceng dari Bung Tatang nih, Bung Tatang. Jadi kan kita sudah mendengar apa yang Bung Riano paparkan atau Cawi kan. Jadi berat memang bangsa kita ini kan saat ini kan. Apalagi kalau Bung Tatang atau Cawi sebut oligarki kan. Jadi negara kita itu udah dulu pernah Bung Tatang sebutkan udah kayak Amerika tahun 1830 ya. Yang zamannya Rockefeller itu ya. Apa Baron Robert. Jadi semua kekuasaan itu sudah terbagi-bagi dengan tadi masing-masing sumber daya alam kita tuh udah terbagi-bagi juga. Nah, pemuda ada di mana kan begitu. Silakan Bung Tatang. Ya Mas Gun. Jadi begini Mas Gun, kalau bicara oligarki, kita memang butuh oligarki selama tidak terjadi tukar tambah politik di sana. Yang oligarki yang juga tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan perundang-undangan sehingga tidak ada lobby-lobby dagang sapi di belakang layar atau transaksi di bawah meja. Ya oligarki yang memberikan dampak positif atau memberikan deliver yang baik, yang positif kepada rakyat, kepada bangsa dan negara. Itu yang kita butuhkan. Nah, kembali ke masalah aktivis planner, ini sebenarnya ini adalah perwujudan kembali ide dari gagasan founding father kita, Soekarno. Ini menyangkut aktivis. Bung Karno tuh umur 16 tahun sudah mendirikan organisasi namanya Trikoro Darmo, tiga tujuan suci. Di dalamnya itu melambangkan kemerdekaan ekonomi, politik, dan sosial. Ini disinggung juga oleh tadi Ketua Umum tadi, bahwa aktivis planner itu memberikan perwujudan manifest kesejahteraan dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Makanya saya katakan saya memberikan secara objektif berdasarkan sejarah bangsa ini apresiasi yang tinggi dengan ide gagasan ini, dan pemuda itu harus memberikan kontribusi akselerasi ide gagasan kepada anak-anak bangsanya, bukan konflik, bukan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan dendam. Dia berdasarkan konsep, gagasan, ide, akselerasi. Karena bangsa yang dijepit oleh kolonialisme dan kapitalisme itu seharusnya maju, bukan mundur. Contohnya India yang sudah disinggung Saudara Dadung tadi. Karena apa? Dipenuhi oleh akselerasi ide gagasan. Ini yang mau diwujudkan oleh pemuda KNPI di bawah kepemimpinan Riano ini. Ini objektif saya katakan. Bukan masalah dukung-mendukung. Tapi yang kita dukung adalah kebijakan, gagasan. Ini yang perlu dikedepankan di anak-anak bangsa ini. Sehingga anak-anak bangsa dalam berkaitan dengan bonus demografi juga, ini bisa sesuai dengan ide gagasannya Pak Jokowi. Yang keinginan untuk melahirkan anak-anak bangsa yang mempunyai kompetensi tahun 2045 yang mampu bersaing di dunia internasional. Jadi satu sama lain ini gagasan besar ini ada kesesuaian antara pemerintah dengan pemuda. Ini harus disambut baik oleh operator Pak Jokowi dalam hal ini Menpora,
Supaya jangan dungu lagi melihat kenyataan ini. Jadi harus diganti itu ya. Jangan beleng-beleng, bukan Jadi diganti diganti. nggak? Karena kedunguan ini bukan menyangkut pribadi. Kedunguan ini menyangkut listening, nalar, kecerdasan. Kebijakan itu berkaitan dengan kecerdasan. Pemuda yang punya gagasan cerdas ini harus didukung. Kalau menporanya nggak mampu, berarti tidak sejalan dengan pemikiran gagasan besar presidennya. Mana ganti aja dengan ketua umum ini. Oke. Selesai. Jadi bangkunya Ini Menpora objektif. diganti sama Bung Riano ya. Objektif berdasarkan fakta dan data dengan bukti gagasan intelektual Ya, dalam ya, buku. ya, ya. Buku adalah karya intelektual anak bangsa. Oke, Demikian. kita gantian dulu ke Bung Dadung nih. Negara sejahtera itu kan selalu didengung-dengungkan Bung Dadung nih. Nah, Iya. setuju nggak nih dengan landasan aktivis planner bisa tadi apa dulu Bung Dadung welfare state ya, negara sejahtera. Bisakah dengan aktivis planner para pemudanya bisa menjadi landasan tadi negara sejahtera? Dulu saya ini muridnya Pak Muhadjir Effendi, zamannya kuliah dan ya pernah jadi asisten. Di sela-sela kuliah itu kita bahas dengan Pak Muhadjir itu gagasan tentang welfare state tahun 90-an itu. Saya ikut biji Zero Population Growth, saya dibaca ikutkan di LSM PBB itu. Sampai sekarang saya tekuni. Dan konsep welfare state itu tahun 2000, waktu kita pelatihan bersama putranya Kakak Tobi itu, kita gagas tentang welfare state. Nah, konstitusi kita ini sudah welfare state, pasal 334. Alam kita ini sudah welfare state. Sinar mataharinya terbaik, udaranya terbaik, tanahnya terbaik, airnya terbaik, terkandung beberapa potensi sumber daya alam. Ini jaminan daripada kesejahteraan. Welfare state itu hasil, bukan output. Jaminan kesejahteraan. Jadi orang yang hidup di Indonesia ini merasa terjamin kesejahteraannya. Baik secara konstitusi, baik secara pelaksanaan, bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini, sehingga hidup di sini sejahtera. Lah sejahtera menurut Maslow itu kebutuhan dasar dan aktualisasi. Kan itu. Kemudian menurut Sigmund Freud bahwa orang itu harus punya produktivitas. Kita mau ngambil teori kesejahteraan yang mana? Kalau dari Timur Tengah, pekerjaan kesejahteraan sosial itu diawali dari pekerjaan amal. Di Eropa dari gereja. Iya kan? Kalau di kita ini gotong royong. Mulai zamannya Sriwijaya Mojopahit dalam membangun sesuatu itu gotong royong. Makanya konsep welfare state kita itu adalah gotong royong. Muncullah Pancasila di situ sebagai normatif daripada welfare state itu. Nah ini yang kadang-kala teman-teman para politisi nggak paham karena ilmu kesejahteraan sosial ini sedikit di sini. Ada beberapa kampus. Profesornya pun ada itu di Bandung itu Profesor Yopi, terus yang dari ITS itu, sosiolog itu, Pak Tantio itu. Hanya sedikit, karena kurang perhatian. Nah, banyak konsep-konsep welfare state ini dari luar maupun dari dalam. Makanya saya membuat komunitas usaha pertanian, sentra usaha tani dan agribisnis dan perkumpulan badan usaha milik masyarakat adat. Karena apa? Yang punya aset kesejahteraan ini adalah adat. Gitu Mas Gun. Lah kenapa? Perlu konsep yang komprehensif, terintegrasi, sustainable. Soal pertanian, ada sentra usaha tani dan agribisnis. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, bagi kami sudah berorientasi. Kebetulan kita juga sama-sama di KNPI dulu. Ini salah juga, saya juga sebetulnya. Saya kebetulan di Ketua Bidang Kehutanan dan Pertanian. Kita bikin gerakan usaha menanam. Kita bikin bahan bakar nabati sekarang muncul. B30, B apa. Mana bekasnya? Kita masih ada 700 hektar Serewangi untuk aditif. Masih berjalan. Gitu loh. Makanya ya saya agak pesimis Mas, mohon maaf ya. Di KNPI ini dikasih gagasan yang cemerlang itu pesimis saya. Itu, makanya saya juga melihat ya udah KNPI begitu, stagnan. Terutama. Kalau konsep ini dibawa oleh HIPMI,
Bung Riano akan jadi menteri. Saya nggak yakin kalau ini dibawa oleh KNPI jadi menteri, Mas. Bakhil apa sih? Mohon maaf ya. Orang-orang yang jadi menteri dari HIPMI, Erick Thohir dan sebagainya itu kan. Karena Tapi berangkatnya kan kita dari nggak HIPMI. tahu Mas, tiba-tiba KNPI bisa jadi menteri kan Oh, itu bisa kan faktor melampaui Tuhan. Bahlil. Itu kan faktor doa. Kita ngomong pengalaman contoh yang paradigma lah. Analisa yang mendasari suatu pemikiran, bukan perasaan yang mendasari suatu pemikiran. Analisa. Kan tuh analisa sekarang HIPMI yang jadi menteri kok. Mana KNPI jadi menteri kecuali zaman Pak Adi Aksa. Dan menurut saya, pemuda itu jangan taruh Menpora, kaji secara sosiologis. Pemuda taruh Menpora zaman Orde Baru sebagai alat stabilitas politik. Kalau sekarang harusnya Sekarang harus masuk Bappenas. Supaya masuk dalam lini strategis Ya, pembangunan. benar. Jangan masuk di situ. Nanti di situ dilombakan, diwasitin. Kayak persepak bolaan akhirnya. Ayo, terus terjadi kayak Kanjuruhan seperti apa? Ini POKP diatur oleh Menpora seperti klub bola. Ayo pertandingan Musda, ayo pertandingan Kongres, ayo pertandingan ini. Ini diciptakan sebagai stabilitas saja. Saran saya KNPI itu harus masuk di Bappenas. Supaya ngatur sebagai objek dan subjek pembangunan, peran pemuda seperti apa di situ. Problemnya, ironisnya, Menteri Menpora itu justru malah mau jadi wakil ketua institusi olahraga. Nah itu. Itu di sana, itu aja. Ya, Jadi oke. sekarang harus ini Mas Durus. Ya, fokus. Fokus kita harus pakai paradigma. Terus pengertian paradigma itu kan analisa yang mendasari suatu pemikiran. Ada pemikiran segini, yang lebih panjang ini yang dipakai, bukan yang cekak. Ini gitu loh. Nah, terkait dengan apa tadi bonus demografi, kita udah lakukan. Suta ini sudah punya 12 sentra. Kemarin udah di launching. Kita mau garap itu di Cikidang sampai Uliliang. Kita bikin jalur emas hijau di situ, 4 kecamatan. Nah, insya Allah akhir bulan ini kita pencanangan IT. Itu akan jadi desa digital. Itu pertama. Baru setelah itu masuk di Alsintan, alat dan mesin pertanian. Kita kerjasama dengan Kubota. Kita kerjasama dengan pos logistik situ. Ada 65 perusahaan hanya menggarap 4 kecamatan. Jadi menurut saya udah orientasi aja kan gitu kan. Saya kasihan ide yang bagus ini, iya kan? Ya, boleh Mas. Ya berada di tempat dan Ya. waktu yang salah. Harus cepat, Ditempatkan di tempat yang tepat. harus berjuang ke Bappenas. Ya, oke. Bagaimana menjadi Kita langsung ke Bung deputi Riano atau aja apa di ini. Bappenas. Kalau kita Ya. ngomong dari spektrum kepemudaan. Oke. Jadi ini doa-doa para senior itu jangan menteri olahraga, tapi menteri yang ngatur. Karena saya lihat Pak Suharto Monoarfa itu tidak ilmu-ilmunya itu tidak lari ke para pemuda. Justru dana-dana CSR asing yang dikelola diatur oleh Bappenas itu entah larinya ke kelompoknya siapa. Tapi kalau mungkin Bung Riano ada di Bappenas itu akan diatur ke seluruh pemuda di Indonesia. Silahkan Bung Riano. Ya tadi sesuai yang saya katakan, abang-abang senior, kekuasaan itu sejatinya amanah. Itu dulu fundamentalnya. Dulu apa yang saya yakini lah ya. Zaman Rasulullah, sahabat-sahabatnya begitu ditunjuk jadi penguasa, yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Tapi anyway, ini adalah sebuah pengabdian. Ini dengan tulus. Dan ini apa yang saya lihat konkret di lapangan. Makanya saya tuangkan dalam ide dan saya tuangkan ide-ide ini saya tuangkan dalam buku. Karena tujuannya satu, kok saya melihat Indonesia udah luar biasa sekarang. Kita nomor 1 loh dari G20, abang-abang sekalian. Nomor 1 ekonomi kita dari G20. Silakan di googling, di CNBC, di State kok di situ. Kita nomor 1. Gagah Indonesia negara kita. Luar biasa SDA kita. Lebih dari 50% loh kandungan nikel. Apalagi sekarang lagi mau digalakan yang namanya EV, electric vehicle, dan lain sebagainya.
Nah tapi posisi kita pemuda di mana? Gitu loh. Sebentar masukan Mas. Jadi untuk menjadi entrepreneur usaha itu ada tahapannya dalam sosiologi. Ini yang saya alami ya. Saya ini berangkat jadi aktivis. Ayo kalau dihitung-hitung OKP itu sekretariatnya di mana, pengurusnya siapa saja, iya kan? Jangan sampai gagasan cemerlang ini, itu kan. Nah, jangan pataran gitu loh. Ya mudah-mudahan semangat, tetap semangat lah. Kan itu kita hanya mensupport aja soal itu, iya kan? Nah, mudah-mudahan terwujud itu. Bahwa untuk menjadi pengusaha, aktivis, penggiat, pelopor, pelaksana program, baru entrepreneur berusaha. Itu butuh modal, kadang-kadang ditipu-tipu juga sama teman-teman itu kan. Disuruh ke sana minta ongkos dan sebagainya. Maksud saya ini kan butuh pengorbanan yang besar. Ya Cahawi harus nyampingin ini supaya low cost high product ini kan. Jangan high cost low product kan begitu. Itu, terima kasih Mas. Lanjut Mas. Iya, makanya tadi saya sudah sampaikan juga, tapi mengenai tadi, ya kita ketua umum jangankan OKP itu ngomong, kita lihat mukanya mulai putih pasung, ini kelihatannya butuh sentuhan. Nah, karena ada kasih sayang kan gitu kan. Kasih sayang. Jadi gini Mas, jadi begini. Ketua Umum KNPI, Bung Riano ini, ilmu pengetahuannya teruji. Lulusan Al-Azhar, lulusan UI. Al-Azharnya Kairo. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengertiannya pun teruji. Ya kan? Jadi kalau pengurusnya pamit 2 kali, ini pasti gak ada ongkos katanya kan. Udah paham dia. Ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengertian. Nah, itu harus terpadu itu menjadi satu. Tadi sebetulnya saya sudah state, Bang. Pemuda bukan hanya identik dengan olahraga. Olahraga itu sudah terlalu teknis, maaf ya. Teknis bahkan kalau perlu dibikin badan khusus seperti halnya BP POM. Dibawa ke presidenan langsung kalau perlu. Noranya ya, olahraganya ya. Pemudanya sendiri itu harus concern. Dikaitkanlah dengan program-program tadi. UMKM-nya, kooperasinya, terus pariwisatanya, kreatifnya. Baru benar-benar menjadi bonus demografi. Bukan lagi penonton. Gitu. Dan tambahan aja nih Mas Gun, ini data bahwa bonus demografi itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Dunia itu sudah mengantisipasi bonus demografi penduduk dunia yang 8 miliar ini 2045 itu sudah melebihi dari itu. Bahkan sudah diantisipasi alam itu tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia di tahun 2045. Bahkan di Amerika Eropa sudah memikirkan kehidupan pembangunan properti di planet Mars. Dan sampah planet Mars. Sementara kita di sini pemuda masih bicara kebencian. Bukan bicara ide gagasan. Sehingga itu tadi diingatkan oleh ketua umum bahwa yang terpenting sini bina jaringan silaturahim. Jangan seperti iblis. Iblis melihat Adam itu dengan kebencian, dikatakan bahwa iblis kan kenapa? Karena Adam ini dari air dan lumpur. Iblis gak melihat bahwa dari air dan lumpur di belakang itu tumbuh-tumbuhan, ratusan ribu tumbuhan menjadi tanaman-tanaman yang indah. Yang dinikmati manusia juga. Itu karena apa? Karena keangkuhan. Ini yang mau ditebas, diganti mindset iblis itu menjadi manusiawi. Gitu loh. Jadi ide gagasan entrepreneur itu dari orientasi kekuasaan berlanjut kepada orientasi kesejahteraan. Itu menjawab zamannya. Bahwa demokratisasi itu, ciri masyarakat demokrasi adalah masyarakat peradaban. Dan konsep peradaban, masyarakat yang mempunyai optimisme. Ini secara konsep demokrasi. Optimisme tentang hari depan. Optimisme tentang young generation. Itulah masyarakat yang beradab. Dan kekuasaan yang berhasil itu menciptakan young generation. Pemuda atau masyarakat
generasi muda yang siap berikut, yang mempunyai visi, mampu berkompetensi di dunia internasional. Oke. Sehingga masyarakat ini, bangsa ini tidak menjadi bangsa kuli di negaranya sendiri atau kuli dari bangsa-bangsa lain. Itu yang tidak diinginkan. Jangan kita menciptakan masyarakat yang kerdil, berpikir seperti iblis. Yang perlu adalah konfrontasi ide gagasan, akselerasi ide gagasan. Hilangkan kebencian, hilangkan sentimen, kedepankan argumen. Ya kan? Sebagaimana sehingga kita menjadi bangsa yang besar di hadapan bangsa-bangsa lain. Itu yang diinginkan pemuda ini. Makanya menteri-menteri yang berpikir kerdil, beleng-beleng bahasa saya, mundur aja diganti pemuda. Oke. Seperti itu. Makasih. Jadi kita nggak usah closing statement nih karena udah 1,5 jam lebih. Jadi, Moderator, mungkin bisa di follow up, mungkin untuk sesi berikutnya ini buku perlu dibedah ini. ya boleh. Dibedah mungkin. Jadi ada masukan ini buku Ya. nanti ada satu segmen khusus kita bedah. Mungkin nanti kita Mungkin bisa undang ada orang Bappenas juga lah. kritikus Ya. buku. Pak Suharso Manoarfa bersiap nggak diganti sama Bung Riano nggak gitu. Iya. Kita langsung tanya Itu begitu aja usulan saya biar menggelinding barang ini. Oke, Boleh, pemirsa IGTV, demikian bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang begitu meriah dan begitu dan Ketua Umum KNPI yang memang semangatnya luar biasa dengan bukunya Aktivispreneur. Jadi merubah wajah KNPI yang dulu menginjak menjadi sesuatu yang berguna bagi bangsa. Menciptakan perubahan melalui tadi inovasi, edukasi, apalagi zaman internet, para pemudanya kita harus melek. Jangan mau dijajah oleh bangsa lain. Karena bangsa Indonesia itu harus tangguh, mungkin di bawah kepemimpinan Bung Riano Panjaitan, pemuda Indonesia bisa unggul di 2045. Saya mau Gunawan Abdillah undur diri. Salam pemuda Indonesia.